Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alat taqwa libasas sholihin wa tazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah khassahum min ibadihi wa asma'ahum ladhidha khitabih wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai pagi hari ini, sampai detik ini kita juga masih diberi nikmat sempat oleh Allah hidup di buminya ini. Kita juga masih diberi nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat sempat ini kita terus gunakan untuk mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, karena meskipun pandemi sebenarnya juga belum bisa disebut berakhir, tapi alhamdulillah kita mengadakan pengajian juga sudah bisa normal. Dan insya Allah besok kalau MTS termasuk di sini saya yakin sudah mulai bisa melaksanakan pembelajaran yang normal kembali. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, cuman tadi ketika pembawa acaranya menyebutkan dari Semarang, ini saya bukan dari Semarang, saya dari Sukoharjo. Kalau kecamatannya Polokarto, Sukoharjo itu lebih kecil dari Klaten. Kecamatannya hanya 12. Kalau Klaten sampai 26 gitu. Di Sukoharjo cuma 12 kecamatan saja. Kalau di PCM-nya di sana meskipun kecamatannya Polokarto, tapi PCM saya itu namanya PCM Blimbing. Jadi kabupaten PDM-nya Sukoharjo, PCM-nya Blimbing, padahal Blimbing itu bukan kelurahan, tapi dusun di kelurahan. Karena kelurahannya itu Wonorejo, kecamatannya Polokarto. Tapi cabangnya bukan cabang Polokarto, juga bukan cabang Wonorejo, tapi cabangnya Blimbing. Satu dukuh yang ada di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Polokarto. Tapi sejarahnya panjang karena dulu Blimbing itu lebih lama atau lebih dahulu ada Muhammadiyah, bahkan sebelum ada PDM Sukoharjo. Dulu ikutnya Surakarta, tapi karena sudah ada PDM berpindah ke PDM Sukoharjo. Dan alhamdulillah sekarang kalau di Sukoharjo itu ya pusatnya Muhammadiyah itu di Blimbing Polokarto itu. Karena kalau kita di kelurahan ada 17 kelurahan, tapi rantingnya ada 31. Dan di kelurahan saya itu Kelurahan Wonorejo, satu kelurahan ada 5 ranting. Dan semuanya hidup. Pengajiannya hidup, kajiannya hidup, alhamdulillah. Itu di Kampung Wonorejo, Kelurahan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Memang tadi kalau disebut Semarang itu mungkin kantor saya di organisasi. Karena kebetulan saya juga pada tahun 2010 sampai 2015 itu mendapat amanah untuk menjadi ketua Majelis Tarjih dan Tajdid
pimpinan wilayah Jawa Tengah, Muhammadiyah. Tapi sekarang posisi saya di wilayah itu wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Jawa Tengah. Lah kalau itu benar itu di Semarang. Jadi nyambung juga dengan Semarangnya tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, oleh panitia itu saya tidak diberi judul. Jadi mengambil judul sendiri. Saya kasih tema menjadi Muslim kafah. Menjadi Muslim yang kafah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, istilah kafah itu sebenarnya istilah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membaca Al-Qur'annya. Bisa dari aplikasi yang ada di HP, bisa buka Al-Qur'annya, kemudian dibaca surah Al-Baqarah ayat 208. Jadi kita membaca surah Al-Baqarah ayat 208, ini berkaitan tentang makna kafah itu. Mengapa kita harus menjadi seorang muslim yang kafah atau muslim yang kafah? Di dalam surah Al-Baqarah tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah membuka khitabnya itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita umat Islam, kaum muslimin, ini semuanya sudah percaya 100% bahwa sebenarnya Al-Quran itu tidak hanya kitab petunjuk untuk orang-orang Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Maka kalau kita baca Al-Quran, banyak yang khitab Allah itu dimulai dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena semua manusia itu kalau ingin bahagia di dunia akhirat, itu ya harus ikut aturan-aturan dalam Al-Quran. Maka ini kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka khitabnya ada yang umum, ya ayuhan nas. Karena memang fungsinya memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Maka Islam itu rahmatan lil alamin itu ketika manusia itu mengikuti Al-Quran ini, benar-benar akan menjadikan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Islam itu rahmatan lil alamin. Siapapun manusia yang mengikuti Al-Quran ini, maka dia akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tapi untuk ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 208 ini, ternyata khitab Allah itu khusus bagi kita yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas untuk ayat ini, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman. Jadi khusus ayat ini kepada kita saja yang sudah beriman. Karena yang non muslim, yang kafir tidak masuk khitab ini. Ini khitabnya untuk kita yang sudah beriman. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Udkhulu fis-silmi kafatan. Udkhulu. Ini fi'ilnya fi'il amr. Kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il amr itu kata perintah. Kalau para ulama usul fikih menyebut al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat hukumnya wajib. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Di sini Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam as-silmi itu secara kafah. Berarti masuk ke dalam as-silmu itu hukumnya secara kafah itu hukumnya wajib. Ada dua kata yang perlu kita ketahui maknanya. Udkhulu fis-silmi. Masuklah kalian ke dalam as-silmi. Apa tuh arti as-silmu itu? Udkhulu fis-silmi. Masuklah kalian ke dalam as-silmu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin mendapatkan makna yang kuat dari Al-Quran, maka cara yang paling mudah bagi kita adalah membaca kitab-kitab tafsir. Karena itu disusun oleh para ulama mufassirin yang tentunya mendapatkan ilmu yang luar biasa, bahkan seringkali berasal dari Rasulullah langsung atau dari para sahabat Rasul. Sehingga keterangan itu lebih mendasar. Lah kalau saya bacakan di dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim. Di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim. Kelihatannya tidak familiar. Tapi kalau saya sebutkan pengarangnya atau penyusunnya, ini Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Beliau dari Damaskus, Suriah. Yang terkenal nama beliau itu Ibnu Katsir. Maka tafsirnya sering disebut Tafsir Ibnu Katsir. Nek Tafsir Ibnu Katsir pernah dengar ya? Pernah. Ternyata Tafsir Ibnu Katsir itu pengarangnya. Tapi sebenarnya judul kitabnya Tafsirul Quran Al-Azim. Itu ada 4 jilid. Kalau di Pondok Pesantren Imam Zuhodo tempat saya mengajar, itu tafsir yang kita pakai untuk pelajaran tafsir ya kitab tafsir apa itu Tafsirul Quran Al-Azim atau Tafsir Ibnu Katsir. Diharapkan nanti santri lulus itu sudah bisa membaca kitab Tafsir Ibnu Katsir. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir itu ternyata makna asilmu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kalian ke dalam asilmu. Asilmu itu dalam kitab Ibnu Katsir, kitab tafsir, ternyata yang pertama dari sahabat Ibnu Abbas dan lain-lain. Artinya yakni al-Islam. Maka udkhulu fis silmi itu artinya udkhulu fil Islam. Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini. Itu makna yang pertama. Kemudian dari Az-Dhahhak, juga dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah dan lain-lain. Ini riwayat yang kedua. Ketika menyebut udkhulu fis silmi, yakni yaitu yang dimaksud at-ta'ah, ketaatan. Jadi asilmu itu makna yang kedua at-ta'ah. Jadi kalau dia udkhulu fis silmi, masuklah kalian ke dalam ketaatan ini. Orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini, atau masuklah kalian ke dalam ketaatan ini. Kafatan. Kafah. Kafah itu ternyata sudah masuk bahasa Indonesia. Wabieh. Jadi kafah itu wabieh. Artinya apa? Dari A sampai Z. Menjadi seorang muslim yang kafah itu memahami dan melaksanakan Islam itu wabieh. Dari A sampai Z. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sekarang ini kan banyak umat Islam itu ketika berislam itu pilih-pilih. A, B, C, D, E, iki cocok ini, maka dipilih. Tapi ketika F, G, wah iki kok bahaya meniki ayatnya. Ayatnya bahaya iki, jangan dibaca. Ayat kok nggak boleh dibaca. Itu namanya berislam dengan pilih-pilih. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya, pakai. Kalau bertolak belakang dengan hawa nafsunya, wah ini nggak boleh iki. Ayat bahaya iki. Ojo dibaca dalam pengajian iki, bahaya iki nanti. Nauzubillahi min dzalik. Nah, firman Allah kok bahaya? Enggak ada. Semua firman Allah itu pasti rahmatan lil alamin, pasti membawa petunjuk. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Maka kalau menjadi seorang muslim yang kafah itu jangan pilih-pilih. Sami'na wa ta'na itu dari A sampai Z. Ketaatannya itu mutlak. Maka udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kafah, itu secara menyeluruh. Dari A sampai Z harus kita ikuti, kita taati. Itulah menjadi seorang muslim yang kafah. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini termasuk ayat yang ada sababun nuzulnya. Kalau kita belajar ilmu tafsir itu memang ada satu ilmu namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat.
Tapi bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui bahwa kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu tidak ada sababun nuzulnya. Tidak ada penyebab turunnya. Karena memang fungsi utama dari Al-Quran itu kita petunjuk. Jadi Rasulullah ketika berdakwah hampir kurang lebih 23 tahun. Itu secara berkala turun ayat terus. Kenapa? Karena memang fungsinya sebagai kita petunjuk. Tapi kalau pas ada peristiwa, kok ternyata Rasul tidak tahu hukumnya, tidak tahu solusinya, juga kadang-kadang ayat itu turun untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya asbabun nuzul ini sedikit saja dibandingkan dengan ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Tapi sekali lagi dari ayat 208 dari surah Al-Baqarah ini termasuk yang ada sababun nuzulnya. Lah, kalau ada sababun nuzulnya, penyebab peristiwa turunnya ayat, itu bisa akan menjadikan kita lebih mendalami pemahaman ayat itu. Jadi kalau kita membaca ayat, orang ngerti asbabun nuzulnya. Dengan kita membaca ayat dan tahu asbabun nuzulnya, maka kekuatan pemahamannya itu pada yang mengetahui asbabun nuzulnya. Lalu apa tuh sebab nuzulnya ayat ini? Sebab turunnya ayat. Di dalam kitab Ibnu Katsir juga, wa za'ama Ikrimah annaha nuzilat fi nafarin mimman aslama minal yahudi wa ghairihim. Ternyata ayat yang kita baca ini, ibu-ibu yang belum membuka HP-nya, monggo, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ini ternyata dulu ada sekelompok orang Yahudi yang masuk Islam. Sekelompok orang Yahudi berbondong-bondong menghadap Rasul untuk menyatakan Islam. Ka'abadillah ibn Salam, wa Sa'labah, wa Asad bin Ubaid, wa Ta'ifah. Tokoh-tokoh yang disebut tadi ada Abdullah bin Salam, ada Sa'labah, ada Asad bin Ubaid. Itu tokoh-tokoh Yahudi. Datang kepada Rasul, masuk Islam. Tapi yang menarik, rombongan Yahudi yang masuk Islam tadi, ista'zanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta izin setelah masuk Islam bersyahadat. Kelompok orang Yahudi yang masuk Islam tadi minta izin kepada Rasul fi ayyusbitu, agar mereka tetap boleh beribadah di hari Sabat. Karena orang Yahudi itu punya ibadah di hari Sabat. Wahai Rasul, aku sudah mengikuti Islam, tapi mbok yoji oleh beribadah di hari Sabat. Wa an yuqimu bit taurati lailan. Itu permintaan yang kedua. Muhammad, aku masuk agamamu, tapi mbok yo aku iso melaksanakan kitab Taurat nek bengi. Jadi kalau pagi sampai sore saya menggunakan Al-Quran. Tapi kalau di malam hari mbok yo iso nganggo kitab Taurat. Arep dicampur Quran dan Taurat. Kalau pagi sore Quran, tapi kalau malam hari njaluk iso nganggo kitab Taurat. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh, secara penuh, jangan compar campur. Kan begitu, jangan pilah-pilih, tapi secara menyeluruh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini sebenarnya sangat tepat dengan zaman kita. Sekarang banyak umat Islam itu senengane campur-campur. Lah zamane zaman oplosan kok gitu. Nek ora dioplos jarine ora top markotop. Ya ta, apa-apa nek dioplos dari top markotop iki apa? Oplosan. Zamane zaman oplosan. Maka karena zaman oplosan, akidah kita, keimanan kita kepengennya dioplos. Maka ada loh umat Islam itu, kaum liberalis itu, yang mengatakan fikihnya tidak perlu fikih mazhab A, mazhab B. Fikihnya bukan fikih mazhab itu, fikih lintas agama. Jadi fikih lintas agama perbandingannya itu, kalau kita biasanya kan perbandingan antara mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali kan gitu. Nanti kita cari apa itu jalan tengahnya. Lagi Jadi perbandingannya dengan agama lain rumangsane bagi kelompok seperti ini. Nek Islam tok kuwi ora sempurna.
Tapi semua agama yang ada di dunia ini dikumpulkan, digabungke, itu menjadi sempurna. Nauzubillahi min dzalik. Ini pemahaman yang menyesatkan. Bahkan kalau kita itu mengatakan Islam, ya Islam jangan campur. Itu bahkan kadang-kadang loh, kita tuh diberi justice itu. Ini Islam yang eksklusif, bukan inklusif. Islam yang kaku. Islam yang tertutup, tidak mau membuka. Artinya tidak mau membuka itu ragilem campur dengan pemahaman agama lain. Lah ini ngalah kewalik ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada saudara kita, mudah-mudahan tidak ada, kok sampai ada yang mengatakan itu. Bahkan kaum liberalis kan mengatakan, orang Islam semua agama itu jane podo. Gur bedone nek kene itu yang masjid, nanti yang lain ke gereja, yang lainnya ke sinagog, tapi tujuannya sama menghadap Tuhan dan nanti semuanya dapat ridho sama Tuhan dan masuk di surganya Tuhan semuanya. Loh, berarti ini kan ngoten niku bahasanya. Maka kita harus benar-benar luruskan generasi kita bahwa innad dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah itu hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mengambil agama itu selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi karena mendapatkan neraka. Tapi kita memang sebagai umat Islam ini juga umat Islam dimanapun selalu toleransi. Kita tidak memaksakan orang untuk mengikuti agama kita, la ikraha fiddin. Kita juga tidak boleh menghancurkan tempat ibadah mereka. Dakwah saja terus dengan dakwah yang menyejukkan, tidak dengan kekerasan. Itulah cara yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi nanti kalau ada saudara kita yang seperti itu, kita kasih gambaran begini saja. Pak, Bu, kalau kita diberi botol aqua yang 1 liter atau yang setengah liter itu, botol aqua, bening, bersih, kira-kira diminum seger enggak? Seger. Kalau saya ambil dari WC umpamanya, agak kuning-kuning dikit, 1 sendok saja, sendok teh itu kecil, tak campur ke situ, dioplos. Rodok kuning-kuning sidik, monggo jenengan ombe. Kira-kira purna apa mboten, Pak? Betul, gila kan gitu. Itulah mengapa kita tidak mau campur dengan agama lain. Karena kita yakin agama kita itu agama yang bersih. Akidahnya bersih, tidak terkait dengan kesyirikan, kemusyrikan, dan lain-lain khurafat bid'ah, tidak ada. Sehingga kalau dicampur itu kita nggak mau. Nanti kalau tercampur justru malah akan menjadi kotor. Itulah cara kita menjawab ketika mereka mengatakan seperti itu. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, jadi sekarang kita sudah paham bahwa udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini, ke dalam ketaatan ini secara kafah, menyeluruh dari A sampai Z. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita paham, oh ternyata menjadi muslim itu harus kafah. Tidak boleh pilih-pilih. Tapi dari A sampai Z harus sami'na wa ta'na, taat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya. Apa firman Allah selanjutnya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang sangat nyata. Apa bapak-bapak, ibu-ibu? Orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini, ke dalam ketaatan ini secara kafah. Tapi kok setelah itu Allah berfirman, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Artinya apa bapak-bapak, ibu? Mufasir, para ulama mufasir menyebutkan bahwa untuk menjadi muslim yang kafah itu musuh utamanya, tantangan terberatnya adalah dari setan. Jadi yang menyebabkan kita ini tidak bisa menjadi seorang muslim yang kafah, bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi sudah kita pahami kan muslim kafah itu. Untuk menjadi muslim kafah ini musuh utamanya adalah setan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu musuh kita, nanti jangan-jangan nggak tahu ternyata itu musuh dalam selimut itu.
Padahal musuh kita itu sudah jelas siapa itu? Setan. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, Bu, setan itu sinten? Setan. Setan. Musuh kita kan setan. Kita harus tahu setan itu siapa. Sekarang pertanyaan saya pertajam. Allah menciptakan makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal, yang punya akal. Itu ada berapa jenis? Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari tanah. Walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Aku ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kita itu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Lah jenengan kalau ditanya aja, jenengan kok kan dari bapak ibuku. Bapak ibu dari bapak ibu. Lah bapak ibu kita itu bisa hidup karena makan apa itu? Makanya kalau tidak tumbuh-tumbuhan, kan tidak sayur-mayur atau hewan, kambing, sapi, ayam kan gitu. Ayam, kambing makannya apa? Ya rumput juga. Rumput apa? Rumput kalau nggak ada tanah nggak tumbuh juga. Maka sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup pun juga dari tanah. Maka kita itu sebenarnya memang benar-benar dari saripati tanah itu tadi. Yang dimakan oleh mbah-mbah kita itu tadi saripati tanah. Akhirnya lahirlah kita. Kita itu berasal dari saripati tanah. Karena pertama kali diciptakan Nabi Adam dari oleh Allah dari tanah. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, Allah menciptakan makhluk yang berakal yang kedua itu yang tidak diberi oleh Allah nafsu. Diciptakan oleh Allah dari cahaya. Siapa itu? Malaikat. Al-malaku jamaknya al-malaikatu. Jadi siji itu malaikat itu mestinya kalau kita itu nyebut malak Jibril. Tapi kita sudah nyampur. Malaikat itu jamak dari al-malaku. Al-malaku al-malaikatu. Kalau malaikat ya ada banyak malaikat itu. Kalau al-malaku malak Jibril dan lain sebagainya. Tapi nek malak itu malah di sini artinya bisa berbeda. Al-malaku. Itu apa itu malaikat? Diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jadi manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Yang ketiga apa? Allah menciptakan jin dari apa? Dari api. Wa khalaqal jannah. Dan Allah telah menciptakan jin wa khalaqal jannah mim marijim minnar. Dari api yang menyala-nyala. Jadi Allah menciptakan jin itu dari api yang menyala-nyala. Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, dan jin dari api. Sekarang pertanyaan saya pertajam. Lalu siapa setan itu? Bapak-bapak ibu. Setan diciptakan dari apa itu? Lah kalau dari api jin, kalau dari tanah menungso. Lah sekarang setan ini siapa? Bapak-bapak harus tahu nih musuh kita ini setan. Harus tahu siapa itu setan. Coba nanti bapak-bapak yang punya aplikasi baca Al-Qur'annya dibaca surah Al-An'am ayat 112. Nah, itu jawabannya ketemu di situ. Itu bukan jawaban saya, yang jawab langsung Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 112. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi yang diutus oleh Allah itu pasti selalu punya musuh. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah itu punya musuh. Nabi Musa ada Fir'aun kan itu. Nabi Muhammad ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya gitu. Abu-abu yang jahat-jahat itu. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, semua nabi yang diutus oleh Allah itu aduan, semuanya ada musuh. Siapa musuh para nabi itu? Di situ disebutkan syayatinal insi wal jinni. Nah, ini yang jawab Allah ini. Yaitu musuh para nabi itu setan-setan dari jenis manusia dan juga setan-setan dari jenis jin. Lah nek ngoten pripun? Ternyata setan itu bukan jenis makhluk.
Tapi setan itu sifat yang selalu menggoda manusia, mengajak kita bermaksiat, itu namanya setan. Bisa syayatinal insi wal jinni. Bisa dari jenis manusia maupun dari jenis jin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya kita juga mendapatkan keterangan yang lain di dalam surah An-Nas. Siapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan kita itu, yang musuh kita itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Masalah bisik-bisik, goda, itu Allah berfirman minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi yang paling oke bisiki untuk berbuat maksiat itu nomor 1 jin. Nomor 2 manusia yang bisik-bisik juga. Yo, oplosan bareng yo. Nah, itu berarti bisik-bisik ngejak oplosan, minum minuman keras. Itu berarti setan kan gitu toh? Itu. Kenapa? Karena bisa dari manusia, bisa dari jin. Tapi kalau tadi masalah menggoda, membisik itu setan nomor 1, nomor 2 manusia. Tapi masalah memusuhi, yang memusuhi siapa? Yang musuh para nabi itu syayatinal insi dulu, baru wal jinni. Nek masalah melawan, musuhi, ini nomor 1 manusia. Setan dari manusia lebih berat kita hadapi dibanding melawan setan-setan dari golongan jin. Untuk masalah perang padu memusuhi. Nek masalah goda, yang paling handal setan dari jenis jin. Tapi kalau masalah memusuhi, yang lebih berat kita hadapi setan yang dari jenis manusia. Syayatinal insi baru wal jinni. Bapak-bapak, ibu-ibu, setan dari jenis manusia itu kalau punya kekuasaan seperti Fir'aun itu, kalau kamu ikut saya mulyo, kamu menentang saya, paling tidak penjara. Nah orang bleh, habis kamu kan gitu. Itu kalau musuh setan itu berupa manusia yang punya kekuasaan. Berat itu melawan itu. Atau dia punya harta yang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita para ustadz, para kiai, banyak di sini juga. Sholatnya luar biasa khusyuknya. Allahu Akbar. Sholat subuh 10 menit saking khusyuknya itu. Tapi begitu dibisiki, Pak Yai, Pak Ustadz, ini nek jenengan nanti pokoknya melu aku. Wes pokoknya sing saya katakan mang bener ke golek cara sak kula kei 5 miliar sih. Mungkin nek berhasil tak tambahin meleh 5 miliar entuk 10 miliar untuk mengikuti apapun yang dikatakan oleh yang hebat tadi, punya harta tadi. Akhirnya klepek-klepek kok. Gara-gara uang 1 miliar, 2 miliar klepek-klepek. Banyak nggih ngaten niku nggih. Oh, jangankan miliaran, 200.000 saja kena serangan fajar wis balik kok gitu toh. Nah, setan itu kan, ya, setan dari jenis manusia lebih berat untuk dihadapi Bapak-bapak Ibu. Nek setan dari jenis jin, nah ini saya contohkan, gampangnya menghadapi setan dari jenis jin. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Idza nudiya lis-sholati adbara syaitan. Apabila dikumandangkan untuk sholat, azan sholat, adbara syaitan. Setan itu langsung membalik. Lahu zuratun. Membalikkan, lari terbirit-birit, lahu zuratun. Terkentut-kentut. Zurat itu entut. Lahu zurat. Jadi nek setan dari jenis jin itu krungu azan, lari terkentut-kentut, lahu zuratun. Hatta la yasma' ta'dzin, sampai dia tidak mendengar azan, melayu sejauh sampai dia tidak mendengar azan. Itu setan dari jenis jin. Ada azan, melayu terkentut-kentut. Fa idza qudiyat ta'dzinu aqbala. Tapi nek azane wis rampung, bali meneh untuk menggoda lagi. Hatta idza suwiba bis salat, sampai ketika diiqamati untuk salat adbaro, melayu meneh. Hatta idza qudiyat tatwibu aqbala, tapi nek qomatnya sudah selesai, balik lagi untuk menggoda lagi. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsihi, sehingga dia bisa mengganggu, membahayakan seseorang dengan dirinya.
Yaqulu lahu, dia si setan dari jenis jin ini akan mengatakan kepada orang yang sholat di masjid tadi. Udzukur kada wadzukur kada. Ingatlah ini, ingatlah itu. Jadi ketika komat melayu, begitu komat rampung, masuklah kembali lagi menggoda orang yang sedang sholat. Ingat ini, ingat itu. Bapak-bapak pernah ketika sholat itu yang lupa malah ingat. Kunciku pit motor itu tak golek ning ndi ra ketemu. Salat Allahu Akbar. Wah, iya nek ning dhuwur lemari Mbak ini. Malah ketemu pas salat itu. Pernah ngoten niku? Itu berarti ada godaan dari setan dari jenis jin. Ingatlah ini, ingatlah itu. Bahkan ada kok goleki kunci ra ketemu. Sik tak salat sik ora ketemu malah golek salat gen ketemu golek salat sik. Allahu Akbar itu. Oh, iya bare ning kono kayak ketemu. Ini bukan karena dapat petunjuk dari Allah ini. Ini digoda setan dari jenis jin. Ingatlah ini, ingatlah itu. Lima lam yakun yadhkur min qablu. Sehingga dia tidak ingat sholatnya. Hatta yadhalla rajulu ma yadri kam sholat. Sehingga dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Allahu Akbar. Ini tadi rakaat keempat atau rakaat ketiga? Pernah Bu? Lah itu berarti persis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ingatlah ini, ingatlah itu, sehingga tidak tahu sudah berapa sholat dia, sholat itu sudah berapa rakaat. Mendingan itu. Ini tadi rakaat ketiga atau rakaat keempat mendingan. Ada Allahu Akbar. Ini rakaat pertama atau rakaat kedua selali itu. Kita Takbiratul Ihram itu selali. Masya Allah. Ini berarti godaannya terlalu kuat atau kita terlalu lemah di dalam kekhusukan dalam sholat kita. Itulah setan-setan dari jenis jin. Jadi kalau kita ingat auzubillahi minasyaitonirrajim, lari tunggang langgang, tapi masuk lagi. Jadi intinya mengusir setan dari jenis jin itu mudah, tapi ingat setan dari jenis jin itu musuh yang tidak punya rasa putus asa. Tidak pedotan. Tadi adzan rampung bali neh, qomat rampung bali neh, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim melayu, tapi berarti mindik-mindik dekat lagi. Sampai kita tidak ingat. Maka dia adalah musuh yang mudah diusir, tapi juga mudah kembali karena tidak punya rasa putus asa. Jadi musuh apa itu yang paling ringan, paling gampang bagi mereka setan dari jenis-jenis itu sing pedotan. Jadi manusia kok pedotan. Wah, gagal lagi. Wis semua ragil meneh. Nah, itu kalau udah pedotan seperti itu musuh empuknya setan dari jenis jin. Maka jadi manusia tidak boleh pedotan. Yang namanya perjuangan itu butuh berdarah-darah, butuh berkorban. Ya seringkali juga belum berhasil. Tapi jangan putus asa. Kalau putus asa, guyu nanti setan. Oh, ini gampang melawan ini. Maka kalau kita ingin menyusahkan setan, membuat dia marah, membuat dia putus asa, ya kita tidak boleh punya sifat putus asa. Insya Allah kalau kita terus gagal lagi, namanya perjuangan sebenarnya tidak ada yang gagal. Gagal urusan dunia, tapi pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, berarti kita sudah tahu untuk menjadi seorang muslim yang kafah, musuhnya setan. Dan ternyata setan itu ada yang dari jenis jin dan ada juga setan dari jenis manusia. Bahkan setan dari jenis manusia itu lebih berat untuk dihadapi daripada setan dari jenis jin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya tanya lagi untuk melengkapi pemahaman. Saya tanya satu lagi. Lalu siapa itu si iblis itu? Iblis. Udah mbak iblis ya? Iblis. Siapa itu iblis? Iblis. Kalau kita ingin tahu siapa itu iblis, ternyata Allah juga sudah menjawab. Silahkan dibaca surah Al-Kahfi ayat 50. Nah, itu. Surah Al-Kahfi ayat 50 itu menyebutkan siapa itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ketika kami firmankan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya mau bersujud illa iblis. Kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Di sini disebutkan jawabannya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dulu si iblis ini dari golongan jin.
tapi dia berbuat fasik, menolak perintah Allah. Jadi ternyata Allah menyebutkan yang namanya iblis itu kana minal jinni, itu dari golongan jin. Berarti si iblis ini juga diciptakan oleh Allah dari api, dari golongan jin. Untuk melengkapi lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa surah atau ayat, tapi saya contohkan surah Al-A'raf ayat 112 sampai 115. Ini untuk lebih jelas lagi tentang iblis itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Iz amartuka, kan aku yang merintahkan kamu. Jadi iblis itu kira-kira percaya dengan Allah sebagai pencipta enggak? Percaya. Ingat, iblis itu tahu bahwa Allah itu yang menciptakannya. Tapi kita berkata, iblis bersujud kepada Adam. Kan yang merintahkan saya. Allah berfirman kepada iblis, saya yang merintahkan aku, iblis. Sujud kepada Adam. Apa jawaban iblis itu? Qala, iblis jawab, ana khairum minhu. Wahai Allah, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Mestinya tanah bersujud kepada api, bukan api kepada tanah. Ini artinya apa? Menolak perintah Allah karena kesombongan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Jadi pelajaran pertama bahwa yang banyak menjadikan kita masuk neraka, menolak aturan Allah, itu adalah kesombongan. Allah berfirman, Rasul bersabda, al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Apa toh yang dimaksud kesombongan itu? Batorul haqqi, menolak kebenaran. Ngerti kuwi bener, tapi ditolak gengsi. Kan gitu orang-orang kafir. Wah, aku kok naik melu kuwi padha sing cah-cah sekolah kuwi no. Nah, ini dokter, profesor, dokter, mosok melu cah lulusan SD. Kesannya itu gengsi. Karena begitu. Kalau orang-orang kafir begitu. Seringkali karena gengsi. Maka orang-orang Yahudi pun menurut sejarah mereka tahu yang dibawa Muhammad itu benar. Tapi sayangnya apa? Bukan dari golongan mereka. Sehingga mereka, waduh, iki derajat bisa turun dan aku melu Muhammad. Apa ini kesombongan? Kesombongan inilah, gengsi, kesombongan inilah yang seringkali menjadikan kita menolak kebenaran persis seperti iblis. Jangan ngerti, yang merintah itu Allah. Tapi mengapa menolak? Karena ruwangsane luwih apik. Mestinya Adam sing bersujud kepada aku, bukan aku ya Allah. Saya enggak mau pokoknya. Diperintah Allah nekat. Jadi si iblis tadi tahu Allah yang menciptakan. Sudah beriman saja ini. Tapi menolak syariatnya Allah, perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kita menjadi kufur bisa. Sudah percaya kepada Allah, tapi kita menentang aturan Allah. Kayak iblis niki, naudzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, apa itu pelajaran yang kedua? Ternyata iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Tapi kalau jin itu nanti disebutkan di situ beranak pinak juga mati. Jadi semua jin itu beranak pinak dan mati. Tapi khusus iblis, jenengan bisa membaca surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Ini khusus untuk iblis yang dari golongan jin. Jadi kalau jin itu juga sama, beranak pinak, juga mereka mati. Maka kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia tidak ciptakan kecuali untuk beribadah. Jadi perintah kepada manusia dan juga perintah kepada jin. Sama dengan manusia, beranak pinak, sama-sama punya akal dan nafsu, sama-sama diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi khusus iblis, tadi surah Al-Hijr ayat 39-40, Allah berfirman, Qala Rabbi bima aghwaytani. Si iblis berkata, wahai Rabbku, karena engkau telah memutuskan aku ini sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Maka aku akan memberikan gambaran
yang baik untuk setiap kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi si iblis ini karena sudah diputuskan oleh Allah. Ini sebelum ini nanti ayatnya tadi saya katakan di surah Al-A'raf ayat 14-15. Ini sebelum itu, saya mohon maaf, kelewat sedikit. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, berilah tangguh aku sampai sampai hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun, sampai manusia itu dibangkitkan lagi. Nek ngono tanggono aku. Kan ketika sudah menolak tadi apa? Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu termasuk orang hambaku yang terhina. Boleh aku jadi hambamu yang terhina Allah, tapi tolong beri tangguh aku sampai hari kebangkitan, sampai manusia nanti dibangkitkan hari kiamat. Qala innaka minal munzorin wa iblis. Innaka itu hanya satu. Ka itu kan bukan kum. Innaka, kamu wahai iblis, si iblis tadi. Innaka minal munzorin. Kamu termasuk yang kami beri tangguh. Jadi si iblis ini, nenek moyangnya jin tadi. Satu ini tadi, si iblis ini tidak mati sampai hari kiamat. Jadi iblis yang menolak bersujud kepada Adam itu sampai sekarang masih hidup. Kalau jin-jin itu juga punya umur, tapi untuk khusus iblis diberi tangguh oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi yang menolak bersujud kepada Adam sampai sekarang menjadi pemimpinnya setan-setan dari golongan jin untuk apa? Menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia. Tadi saya katakan, maka aku akan gambarkan yang baik-baik tentang kejahatan atau kemaksiatan itu, dan aku akan sesatkan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada pelajaran bahwa ternyata salah satu cara setan, khususnya dari golongan jin, ketika ingin mengajak kita berbuat maksiat, itu memberikan gambaran yang baik. Kemaksiatannya sesuatu yang baik. Nah, coba sekarang kita lihat. Contoh, LGBT. Bapak-bapak pernah dengar LGBT? LGBT itu LGBT. Napa niku? L, longsor. Nggih. G, gempa. Ngoten nggih. B, banjir. T, rada meksa sithik, tsunami. Itu kan pakai T ya, tsunami itu. LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami, itu LGBT. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah kita membiarkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita itu melakukan LGBT seperti kaumnya Nabi Lut. Takutnya nanti sama dengan kaumnya Nabi Lut. Kan begitu toh? Kaumnya Nabi Lut digancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pelajaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang sifatnya seperti kaumnya Nabi Lut itu, LGBT, nanti tidak ada longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Karena apa? Karena banyak umatnya yang LGBT seperti kaumnya Nabi Lut. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi orang-orang yang mendukungnya, bahkan ada kok, aku itu ya bukan LGBT, tapi itu kebebasan. Wah, luarnya alasannya mantap ya. Ini kebebasan. Yang jenenge manusia itu kan punya hak untuk hidup, punya hak untuk milih pasangan. Mau milih pasangan lanang karo wedok silahkan, lanang kepengen karo lanang ya silahkan. Itu namanya negara demokratis, bebas. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi memoles itu dengan kebebasan. Lah nek wong nolak, oh Anda anti demokrasi. Na'udzubillahi min dzalik. Malah kita melarang orang LGBT dianggap anti demokrasi, anti kebebasan. Padahal para ulama itu kalau mengatakan ini sesat itu tujuannya apa? Sekarang begini, kalau ada orang berada di pinggir jurang, arep kecemplung, itu nek orang-orang liberal biarkan saja, bebas. Dia mau nyemplung, dia nggak mau nyemplung, itu urusan dia, nanti yang bertanggung jawab dia. Itu orang liberal. Tapi kalau para ulama tidak begitu caranya. Ada manusia mau kecemplung jurang, kira-kira apa? Cekel tangane, bueret. Oh jangan, nanti kamu kecemplung jurang, digeret. Sing apik, sing ngeculke, napa sing ngangkat. Loh, Anda jangan memaksa, bukan memaksa. Ini tak geret itu supaya kamu selamat. Jadi tujuan para ulama ketika mengatakan ini sesat, ojo diikuti. Itu supaya kita manusia itu, umat itu tidak sesat. Tapi bagi orang-orang liberalis, Anda anti demokrasi, anti kebebasan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah pintunya setan dari golongan jin tadi.
Sesuatu yang baik dianggap buruk, sesuatu yang buruk dianggap baik. Itu. Contoh lagi, tadi campur aduk akidah. Ya engko rene ya rono, ya melu kene ya melu kono, campur-campur. Wis pokoke kabeh padha. Itu sing apik. Nek gur salah siji tok itu tidak seakan-akan nek nyampur aduk akidah itu sing apik. Nek ora nyampur akidah, tidak mau nyampur, itu anti toleransi. Islam yang kaku, Islam yang eksklusif. Naudzubillah. Pinter banget itu. Cita-cita dari sini-sini itu caranya begitu. Jadi kemaksiatan itu disulap sedemikian rupa ketoke apik. Bahkan yang namanya judi itu seringkali supaya kita itu tergoda. Judi itu kadang-kadang masuk nama-nama yang lain. Kuis. Tidak semua kuis judi loh, bukan seperti itu. Tapi seringkali setan dari jin ini memasukkan apa itu judi itu lewat kuis. Karena kalau judi ya nggak ada yang mau umat Islam. Tapi ini ada kuis. Pencet A, Manchester City menang. Pencet B, Manchester United menang. Pencet C, draw. Setiap SMS bayarnya 2.000. Sing dapat nanti iso umroh bersama artis. Wah, kita apa itu hadiah? Umroh bersama artis. 2.000. Sing mencet setiap pencet 2.000. Jangan kalau SMS pilih sing 2.000 nama sing gratis. Nah, saya gini, tapi kalau yang itu kuis itu mencet itu kelong 2.000 rupiah. Setiap pencetan itu. Nek enek wong 1.000 jadi 200. Nek enek wong 1.000.000 200 yuto. Nanti sing umroh itu satu orang 30 juta cukup. Artis bayar 50 juta cukup, 80 juta, sing 150 dikantongi bandare. Kan ini apa niku? Kita jenenge kuis, tapi mbak ini judi. Lah wong saya itu pernah ditanya, "Tat, nek arisan Piala Dunia niku angsal napa mboten?" Lho, arisan Piala Dunia iki karepe piye itu? Ngeten lho, Pak. Itu kita kan rombongan itu. Pas Piala Dunia, wong 10, wong 20 nonton TV sama, yo urunan 10.000. Nanti pokoknya kon jago siji-siji, sing jagone bener, engko entuk hadiah dari arisan tadi. Namanya tapi arisan Piala Dunia. Lek kita sudah tahu agak gampang banget. Lek kok ngono kok arisan, itu jenenge arisan, tapi itu judi. Pintere setan ngoten niku. Maka hati-hati Bapak-bapak Ibu-ibu, karena tadi maka aku akan anggap baik perbuatan-perbuatan maksiat itu. Kenapa? Dengan disulap. Sing jenenge riba. Pak, ulur riba apa mboten? Mah haram kuwi. Tapi sekarang namanya bukan riba. Kula mboten kula paringi riba, Pak. Kula paringi bunga. Bunga itu kan indah ya, Bu. Bahkan cewek-cewek sekarang itu aku enggak butuh bunga melati, sing tak butuh kayak bunga bank. Keleme bunga bank. Itu bunga. Kalau dikatakan riba, Pak, pulun ribanya 1% mau? Enggak mau. Nah, ini saya kasih bunga. Bunganya 1%. Wah, indah kalau bunga itu. Pinter itu. Namanya bunga. Itulah setan itu pinter sekali. Nanti kemaksiatan itu disulap sedemikian rupa. Maka ada satu kunci di dalam surah tadi, Al-Hijr ayat 39. Waktunya kita wis pas 7:30, tapi saya minta tambah 1 menit 2 menit untuk menutup ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semuanya nanti akan bisa aku goda. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Hanya hamba-hamba yang mukhlas itu yang tidak bisa tergoda oleh godaan setan dan iblis ini. Siapakah orang yang mukhlas itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, mukhlas. Apa bedanya mukhlas dengan mukhlis? Al-mukhlis itu kan orang yang ikhlas dalam berbuat, toh. Tapi bukan itu, bukan mukhlisin. Bukan ibadakal mukhlisin, tapi ibadakal mukhlasin. Yang tidak bisa digoda oleh setan-setan itu adalah yang minhumul mukhlasin, yang mukhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu, keterangan para ulama, apa toh bedanya mukhlis dengan mukhlas? Mukhlis itu ketika kita berbuat satu perbuatan itu dengan ikhlas. Kita sholatnya khusyuk hanya menghadap Allah, Allahu Akbar. Sholat kita ikhlas. Kita ketika mengeluarkan zakat, bismillah, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mendapatkan bala dari Allah. Ini mukhlis, orang yang ketika beribadah, beramal itu berbuat ikhlas.
Tapi yang namanya mukhlas itu lebih dari sekedar mukhlis. Orang yang mukhlis dalam segala kehidupannya, sejak bangun tidur sampai dia tidur, itu dia selalu mengikhlaskan. Hidupnya hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah orang yang mukhlas. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, selalu Allah. Mau ke kantor, ini bermanfaat untuk akhiratku enggak? Bermanfaat, lakukan. Mau ke pasar, ini baik untuk akhiratku, lakukan. Maka orang-orang yang mukhlas itu selalu ingat Allah dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Orang yang mukhlas seperti ini yang benar-benar tidak bisa digoda oleh setan dan jin. Tapi kalau sekedar mukhlis, sholatnya khusyuk, tapi kayak 5 miliar ternyata sholatnya lupa. Itu baru sekedar mukhlis. Tapi kalau kita menjadi manusia yang mukhlas, dari bangun tidur sampai tidur, ingatnya hanya Allah. Semua perbuatan kita, iki apa orang gue akhiratku. Nek apa lakukan. Kalau jelek, nggak mau. Itu orang yang selalu waspada seperti itu. Adalah orang-orang mukhlas yang tidak bisa digoda oleh setan dari golongan jin maupun manusia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari. Kita sudah tahu bagaimana yang namanya muslim kafah. Dan ternyata menjadi muslim kafah itu hukumnya wajib. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar menjadi seorang muslim yang kafah dari A sampai Z. Kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus selalu waspada bahwa musuh kita itu adalah setan, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Kalau kita dalam kehidupan kita ini selalu waspada dengan musuh kita, tidak mau digoda mereka, sehingga kita akan selalu ingat Allah, selalu taat kepada Allah, sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita menjadi seorang muslim yang kafah, dan kita nanti ketika dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan ridha kepada Allah, dan Allah ridha kepada kita, dan memasukkan kita semua ke surganya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.